Halo, selamat kembali dimanapun dan kapanpun kamu berada. Jadi kita akan melanjutkan uh, uh, bagian kedua dari pertemuan kedua ini. Kita terakhir membicarakan masalah kebenaran ya. Masalah kebenaran ini uh, bisa menjadi salah satu dalam semiotika. Walaupun sebenarnya semiotika dan semiologi itu hanya ilmu tentang memahami tanda. Tapi karena kita harus menggabungkan ini dengan ilmu komunikasi, maka kita harus bisa mencari sebenarnya gunanya tanda itu untuk apa dulu. Gunanya tanda itu sebenarnya ada banyak ya, untuk menyampaikan pesan, untuk kemudian memberikan pesan juga, ada suatu nilai yang ingin disampaikan, jadi bermacam-macam gitu. Dan semiotika ini sebenarnya dimulai dari ilmu bahasa linguis, dan semiotika itu juga sangat berkaitan erat dengan filsafat ya. Jadi filsafat itu saya gambarkan tadi sebagai intan yang akumulasi dari arang-arang karbon yang terkompres dan melalui proses panjang dan tekanan yang luar biasa akhirnya bisa menciptakan sesuatu yang punya nilai. Nah, filsafat dan semiotika itu saling berkenaan dengan linguis, maka kalau kamu pergi ke berbagai universitas, filsafat itu di bawah Fakultas Ilmu Bahasa, dan di situ juga mereka ilmu budaya ya, dan itu ada bahasanya, dan kemudian ada filsafatnya juga. Semiotika itu erat dengan interpretasi bahasa, karena semiotika itu juga pada dasarnya memiliki suatu sistem tanda yang sudah lumayan matang, yaitu adalah bahasa. Sekarang kita bertanya lagi, semiotika itu salah satunya ya, salah satunya, walaupun tidak mutlak, makanya kita tidak pernah bisa menemukan kemutlakan. Dan walaupun itu terasa sudah menjadi suatu itu ya tadi terasa menjadi realita, tetap aja selalu ada kesempatan untuk berubah-ubah. Kebenaran itu bisa berubah-ubah, dan kita makanya mencoba memahami kebenaran ini dengan ilmu ya, ilmu yang absah, ilmu yang objektif gitu ya. Ada metode-metodenya. Maka kita belajar mengemban menempuh pendidikan yang tinggi itu adalah supaya kita bisa memahami keadaan sekarang, dan dengan itu kita bisa memahami kebenaran. Salah satunya seperti itu, salah satunya. Nah, kita juga sampai tadi bahwa kebenaran ini adalah salah satu kebenaran ini adalah sesuatu yang kita ingin pahami, karena sebenarnya kita juga ingin memberikan yang terbaik ya kepada siapapun, kepada masyarakat, kepada keluarga kita, kepada negara, kepada bangsa, supaya dan demikian kita bisa menuju tempat yang kita inginkan, yang sesuai harapan kita gitu ya. Dan dengan ilmu itu semuanya bisa terjadi. Tadi kita ngobrol kan katanya, kalau saya menyampaikan materi nggak usah lama-lama. Zaman sekarang itu bisa dilakukan gitu ya, menyampaikan sesuatu yang berbobot tapi dengan waktu yang sangat singkat gitu, itu bisa terjadi. Dan kita juga harus bisa memahami misalkan bagaimana kita bisa memberikan yang lebih kepada siapapun yang kita kasih, kita sayangi, tanpa kemudian kita juga nggak harus merasa terbebani. Nah, itu adalah konsep-konsep yang memang harus dipikirkan secara filosofis. Zaman sekarang merasa kalau kamu melakukan ini kamu harus mengorbankan yang itu kan gitu ya. Sekarang kayaknya bisa melakukan ini tanpa harus mengorbankan itu. Kamu bisa melakukan dua-duanya tanpa harus mengorbankan apa-apa. Sekarang orang merasa bahwa kalau ini harus itu, kalau dan demikian harus mengorbankan ini. Sebenarnya tidak begitu. Semakin orang memahami ilmu, mereka bisa memperluas pengetahuannya. Jadi semakin kita memiliki peradaban kita juga mulai memahami nilai-nilai budaya yang luar biasa, yang besar, yang kemudian menjadi ciri khas dari budaya itu, dan itu nanti secara akumulasi yang kita sebut dengan kemanusiaan sebenarnya. Nah, terkait dengan masalah ilmu dan hubungannya dengan semiotika, dan yang di sini salah satunya saya ingin sampaikan bahwa itu adalah cara untuk melihat tanda jalan kepada yang benar gitu ya. Ini hubungannya dengan ya tadi ya, kebenaran. Ini adalah salah satu cabang dari semiotika, namanya Zeus semiotika.
bahwa sebenarnya kita bisa lihat tanda-tanda dari perilaku binatang. Tanda-tanda perilaku dari binatang ini sebenarnya mengartikan sesuatu. Ini contoh kucing ya, dengan pundaknya yang naik ke atas seperti ini ya. Ini adalah posisi dia siap menyergap dalam yang waspada sebenarnya. Jadi, dan bahkan posisi ini juga ditemukan apa namanya, kucing-kucing besar ya. Jadi kalau misalkan harimau atau singa atau macan yang ingin itu ya, ingin menangkap ininya, mereka juga akan, kita bisa lihat ada nggak di sini. Nah ini kan ternyata perilaku mereka eh, nggak jauh beda gitu ya. Ini adalah contohnya, dia akan memperlihatkan punuknya di sini ya, mereka berjalan dan mendekat gitu ya. Dan itu terjadi di semua itu ya, di semua terjadi di semua kucing misalkan. Nah, cabang ini ya, zoos semiotika adalah memperlihatkan bahwa oh ya, ternyata kalau udah posisinya seperti ini mereka siap menerkam. Nah, ini adalah contoh caranya. Cheetah juga adalah ya, kucing hitam, kucing besar yang ingin menerjang apa namanya, prey apa ya kalau bahasa Indonesianya, mangsanya. Jadi dia siap menerjang mangsanya. Nah, kita ya, kita harus memahami bahwa sebenarnya juga ada banyak yang bisa kita ambil ya dari perihal masalah kebenaran ini. Nah, kebenaran ini harus ada konteksnya. Konteksnya itu adalah bagaimana kita memiliki cara pandang. Nah, saya akan menggunakan contoh kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia sekarang. Sebenarnya kecelakaan lalu lintas nggak terjadi sekarang sih, tapi terjadi beberapa bulan yang lalu gitu ya. Dan itu adalah diperbincangkan ya. Jadi kecelakaan lalu lintas ini adalah berita gitu ya, yang sebenarnya memperlihatkan. Nah, orang kalau tiap hari melihat kecelakaan gitu ya, dari berita dan sebagainya, dan kemudian puncaknya waktu itu adalah bintang film, bukan bintang film, apa ya, selebriti, dan demikian seseorang bisa saja berkesimpulan bahwa oh iya ya, dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi di mana-mana, dia mengatakan bahwa ternyata bisa jadi jalanan di Indonesia itu udah nggak aman lagi. Boleh-boleh aja mengatakan itu. Dan ini berkenaan dengan apa yang saya sampaikan, selalu saya sampaikan bahwa kebenaran itu memiliki versinya masing-masing, dan inilah konteksnya. Dalam konteks keselamatan bisa saja seperti itu, jalannya udah tidak aman lagi, artinya mungkin ada yang rusak, ada yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Tapi juga bisa dilihat bahwa ternyata kecelakaan ini kan terjadi di tempat-tempat yang berbeda gitu. Apakah benar jalan yang dimaksud itu jalan yang sama? Oke, bisa mengatakan bahwa jalan di Indonesia. Jadi jalan di Indonesia. Kita juga bisa lihat bahwa oh iya, jalannya kan di jalan tol. Jadi bisa jadi adalah jalan tol yang harus diperbaiki seperti itu. Ya, ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menyampaikan kebenaran. Ya, jadi sikapnya tuh harus prudence disebutnya. Prudence itu adalah kehati-hatian ya, teliti. Kehati-hatian dengan teliti juga. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya kebenaran ini harus disampaikan dengan cara yang itu tadi ya, dengan cara yang prudence. Nah, prudence itu selalu memperhatikan konteksnya. Prudence ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh semua ilmuwan. Ya, termasuk kamu juga ilmuwan. Kita semua mahasiswa itu ilmuwan. Jadi kita menjunjung tinggi ilmu, dan ilmu adalah cara kita untuk bisa memahami keadaan ini. Cara memahami keadaan itu dengan cara yang teliti, ya, tidak tergesa-gesa, tidak meledak-ledak dengan emosi, sehingga kita bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi. Nah, seperti tadi ya, bahwa kita lihat ada kecelakaan di mana-mana, dan kemudian ya hari ini tuh saya merekamnya ini malam Jumat malam Sabtu. Tadi ada gempa, dan kemudian kita bisa hubungkan dengan berbagai gempa, banjir dan sebagainya. Itu artinya apa gitu? Itu juga bisa diartikan gitu. Orang mengatakan bahwa oh ya, kita sedang mengalami perubahan cuaca sebenarnya. Bumi sedang merespon dan sebagainya. Itu bisa juga digunakan seperti itu. Tapi apakah itu prudence? Saya kira tidak juga sih. Jadi kita memang harus hati-hati gitu ya dengan menyampaikan ilmu gitu. Apakah benar gempa-gempa ini mengacu kepada perubahan cuaca?
Kalau kita lihat, iya ke gempa ini kan di bawah, kalau cuaca di atas kayaknya nggak nyambung gitu. Orang kemudian bisa saja menyimpulkan bahwa kita harus lebih banyak beribadah dan sebagainya. Itu tidak masalah. Menurut saya tidak masalah. Apapun itu, yang penting adalah kita harus memahami keadaan. Dan filsafat itu adalah sesuatu yang dibicarakan oleh para ilmuwan. Hal-hal yang sifatnya ya nggak selalu tinggi gitu. Misalkan orang hanya membicarakan keadaan itu adalah boleh juga. Orang misalkan mau gibah gitu, mau ngomongin orang lain, itu juga nggak apa-apa juga. Kalau misalkan saya juga kadang-kadang suka gemes gitu ya, ada orang menyampaikan sesuatu dan mereka menghubung-hubungkan sesuatu gitu. Uh, Bisa seperti itu gitu ya. Menurut saya ya itu terjadi. Nah, ini adalah bahan yang saya sampaikan ya. Ke era sekarang itu adalah era lack of clarity. Jadi kejelasan yang kurang kurang jelas, semuanya itu kurang jelas. Karena kita memasuki era namanya era VUCA. Nah, kita bisa mengatasi ketidakjelasan ini ya, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran ini dengan salah satunya dengan sains. Kamu juga boleh mengatakan bahwa bagaimana mengatasi ini dengan spiritual, dengan agama juga boleh. Menurut saya yang penting adalah semuanya ya, entah itu sains, itu adalah spiritual, itu adalah misalkan dengan budaya gitu. Cocok-cocokan ini harus relevan. Kalau misalkan kamu hanya nyocok-nyocokin, nanti jadinya hoax. Jadi itu yang harus kita selalu perhatikan dalam wacana-wacana yang terjadi di era sekarang dalam rangka untuk memahami keadaan sekitar. Nah, kita harus paham bahwa tidak ada kebenaran yang akhir. Jadi selalu ada berkembang, makna-makna itu selalu berkembang. Jawaban itu adalah jawaban untuk sekarang mungkin. Dalam 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, jawaban itu akan berubah, akan selalu ada jawaban yang lebih baik. Seperti itu ya. Jadi ya itu ya, interpretation itu bisa bermacam-macam dan kita harus hati-hati, harus prudent. Prudence, saya nyebutnya di sini prudence. Ya, ini sifat kehati-hatian. Kalau prudent itu sifatnya. There is no final truth ya. Akan ada selalu penemuan-penemuan baru, harus ada hal-hal yang baru. Nah, ini kalau semuanya berubah, jadi apa yang bisa dipegang sebagai kepastian? Menurut saya kita pahami sekarang aja dulu, dan dengan memahami sekarang ini itu udah cukup. Dan menurut saya nanti itu adalah, kalau dalam keilmuan ya, kita harus melihat responnya dulu. Tidak bisa disimpulkan dari sekarang. Nah, yang kita harus pahami bahwa di dunia ini memahami realita melalui semiotika dalam ilmu komunikasi adalah kita harus bisa melihat dari cari bagaimana orang berkomunikasi. Dan sebenarnya semiologi itu terjadi di mana-mana, di yang saya katakan ya, terjadi bahkan di setiap lini model di komunikasi. Dan kalau misalkan kita tahu bahwa semiologi juga tidak hanya memaknai, tapi juga membuat tanda. Jadi saya ngobrol ke kamu juga memahami dan kamu merespon itu dengan bahasa, itu juga proses dari semiologi. Hanya saja orang tidak menyebutkan itu sebagai proses semiologi gitu. Ya ini adalah komunikasi aja gitu. Dan itu adalah sebenarnya sesuatu yang telah dilupakan. Proses-proses ini ya, semiosis namanya. Semiosis ini terjadi di semua masyarakat kita, dan kita kadang-kadang sudah lupa dengan esensi dari bahasa itu apa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa melalui filsafat komunikasi itu bertujuan untuk menyampaikan kebenaran, dan itu dimulai dengan kepercayaan. Saya kira itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Nanti akan ada pertanyaan yang akan saya berikan di Google Class, dan silahkan dibaca dan dijawab. Sampai jumpa lagi.